Pembelajaran di luar kelas outdoor learning adalah salah satu metode pembelajaran yang aktivitas belajarnya berlangsung di luar kelas sekolah seperti taman, perkampungan, kebun dan lain-lain dengan tujuan untuk melibatkan pengalaman langsung serta menantang semangat petualangan siswa agar lebih akrab terhadap lingkungan dan masyarakat. Metode pembelajaran di luar kelas merupakan upaya mengajak lebih dekat dengan sumber belajar yang sesungguhnya, yaitu alam dan masyarakat. Siswa diarahkan untuk melakukan aktivitas yang bisa membawa mereka pada perubahan perilaku terhadap lingkungan sekitar. Dengan belajar di luar kelas maka siswa diharapkan bisa membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek penelitiannya. Berpikir induktif banyak dilakukan untuk memuaskan suatu aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh peristiwa yang dialaminya. Walaupun kejadian-kejadian yang diamati tampak berbeda-beda, namun memiliki komponen-komponen yang sama yang dapat dijadikan dasar aturan bersama. Semangatmu, ini semangatku. SDN Kemiri Sidoarjo selalu di hati. Pagi, yes. Ini semangatmu, ini semangatku. SDN Negeri Kemiri Sidoarjo selalu di hati. Semangat pagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. SDN Kemiri Sidoarjo selalu di hati. Oke. Semangat pagi. Ini semangatmu. Ini semangatku. SDN Kemiri Sidoarjo selalu di hati. Ada DP1. Ya, tadi mohon perhatiannya sebentar ya, kalau dengerin ya. Ya baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, ya, kegiatan untuk outing kelas ya. Kali ini kegiatan kita akan ke Blitar ya. Kita di makamnya Bung Karno, di museumnya, juga kita nanti di kebun ada pembelajaran tentang buah coklat ya. Tapi terlebih dahulu sebelum kita berangkat, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Karena apa? Kita berdoa bersama-sama ini tujuan kita satu, agar kita diberikan kelancaran. Satu. Kedua, kita akan tetap dilindungi, diberikan keselamatan baik dari awal kita perjalanan sampai kita kembali ke Sidoarjo, kita tetap dalam keadaan selamat. Yang terpenting adalah kita tetap selalu diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan untuk adik-adik semua tetap sehat dan semangat, tidak ada yang sakit. Amin. Ya, amin. Baik, untuk mengawali, mari kita berdoa bersama-sama ya. Kita membaca surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillah di barakati Al-Fatihah. Iya, alhamdulillah. Ya baik, kita awali perjalanan ini ya.
Sebelum kita mulai perjalanan ini, kita awal perjalanan, kita sambil nunggu untuk bus yang di depan, yang di belakang ya. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pak Nanang, ya. Dan di sini Pak Nanang sebagai satu pemandu dari adik semua untuk kegiatan yang ada di Blitar nanti, baik di museumnya Pak Karno maupun di Kebun Coklat. Ya. Di sini Pak Nanang juga dibantu dengan rekan dari Pak Nanang, ya, kameramen, ya, yang bagian moto, bagian video itu namanya ini Pak Iwan. Hai. Ini Pak Iwan. Nanti ya adik-adik atau ibu guru keping foto Pak Iwan, saya bikin foto-foto di sana. Silakan minta sama Pak Iwan nanti, ya. Tuh. Dan di sini juga Pak Nanang ditemani dengan kru dari unit bisnya. Drivernya namanya Pak Yudi, ya, dan dibantu dengan co-drivernya Mas Jadil. Ada sedikit, ya, ada sedikit pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah. Saya mohon untuk adik-adik dengerin arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya nak, Bu Sasa yang terlambat ini. Maaf Bu Ainun sama Bu Santi karena di jalan macet. Anak-anakku semuanya, hari ini kalian akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar. Sehubungan dengan hal tersebut, kalian akan mengikuti perjalanan yang agak panjang, ya, karena untuk kegiatan itu maka Bu Sasa pesan pada kalian semuanya, nanti ikutin semua arahan dari Bapak Ibu Guru maupun dari pihak travel, ya. Untuk yang kelas 1 sampai kelas 4 kemarin bisa berjalan dengan lancar, itu semuanya karena kalian, ya. Maka dari itu untuk kelas 6, karena kalian ini kelas yang paling tinggi di kelas ini ya, di kelas sekolah dasar, jadi jadilah contoh yang baik. Saya yakin, Bu Sasa yakin kalian pasti akan bisa tertib, baik itu di perjalanan sampai di tempat kegiatan. Ikutin semuanya instruksi dari Bapak Ibu Guru maupun travel. Sekali lagi Bu Sasa minta kalian bisa menjaga ketertiban selama kegiatan di tempat kegiatan kita nanti, ya nak ya, semuanya ya, tolong ya perhatikan itu. Sekali lagi, kalau kita melaksanakan kegiatan bisa berjalan dengan tertib, insya Allah membawa manfaat yang sangat besar buat kita semuanya. Bu Sasa yakin mudah-mudahan perjalanannya lancar, kemudian selamat sampai tujuan, kembali lagi ke sekolah tercinta kita dengan selamat juga dan dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa prokesnya ya nak ya, tolong nanti terutama masker itu benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kalian merasa sudah besar, aku sudah besar Bu, jangan begitu ya nak ya. Semuanya ikutin Bapak Ibu Guru maupun dari pihak travel. Hanya itu dari Bu Sasa. Bu Sasa hanya bisa mendoakan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bu Sasa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, titip anak-anak ya Pak Inun, Bu Santi. Terima kasih Bu Sasa. Sama-sama. Semangat pagi. Ya, adik-adik itu tadi ya. Mohon nanti diingat-ingat sama adik-adik ya, apa yang sudah diberikan atau apa yang sudah dikasih saran sama Ibu Kepala Sekolah. Adik-adik tetap selalu ingat ya.
Siapapun yang ingin mengunjungi Museum Bung Karno, caranya sangatlah mudah karena letaknya di tengah kota Blitar. Kita cukup menuju ke kota Blitar. Letaknya berada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 152. Jika ingin ke sini, disarankan naik kereta dan turun di stasiun Blitar. Karena dari stasiun Blitar, waktu tempuhnya cuma 10 menit atau 3,3 km. Tapi jika dengan bus, jarak dari terminal ke Museum Bung Karno 6,3 km dengan waktu tempuh kira-kira 17 menit. Ketika sudah dekat, kita bisa dengan mudah mengenalinya karena ada makam Bung Karno dan patungnya yang besar. Kita bisa mengunjunginya kapanpun karena buka setiap hari, tapi sebaiknya tetap memperhatikan jam buka dan tutupnya. Buka mulai pagi sekitar jam 8 dan tutup sore hari sekitar jam 3 atau jam 4. Latar belakang pendirian Museum Bung Karno. Sejarah Museum Bung Karno. Tentunya beberapa penyelenggara negara sepakat untuk mendirikan Museum Bung Karno. Pembangunan museum dan perpustakaannya diketuai oleh arsitek dari ITB yaitu Pribadi Widodo dan Baskoro Tejo. Kemudian setelah jadi, gedung UPED-nya diresmikan oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri pada tanggal 3 Juli 2004. Ada beberapa aspek yang melatar belakangi pendirian museum ini yaitu aspek historis, aspek ideologi dan aspek empiris. Aspek-aspek ini mengandung nilai dan pelajaran hidup yang sangat besar dan cocok untuk kita teladani. Dilihat dari aspek historis, Kota Blitar memiliki tokoh-tokoh sejarah yang patut dikenang. Contohnya yaitu Bung Karno sang proklamator kita, Aryo Blitar sang adipati dan Syodancho Supriyadi yang tidak pernah kita ketahui akhir hidupnya. Kepahlawanan mereka patut dikenang. Selain itu, perpustakaan adalah hal tak terpisahkan dari Bung Karno. Bung Karno sangat suka membaca dan menulis. Karena itulah Bung Karno memiliki pemikiran dan ide yang sangat berkualitas dan brilian. Karena pemikiran Bung Karno yang brilian itulah muncul aspek ideologis. Gagasan, ide, pemikiran, filosofi, ilmu dan pendapat Bung Karno sangatlah bernilai. Sehingga meskipun sudah meninggal, kekayaan intelektual Bung Karno masih bermanfaat dan menjadi aset negara. Pemikiran Bung Karno juga setara jika disejajarkan dengan pemikiran para tokoh dan berbagai ideologi yang berkembang di seluruh dunia. Contohnya Pancasila yang kita anut sekarang sebagai ideologi yang mengusung semangat gotong royong dan nasionalisme. Selain Pancasila, ada pula pemikiran yang dikenal oleh para akademisi dengan Marhaenisme. Marhaenisme mengusung persatuan nasional, ekonomi kolektif, budaya, anti-imperialis, anti-kolonialis, anti-liberal, anti-individualis, anti-diktator dan mendukung demokrasi. Aspek ketiga yaitu aspek empiris. Pembangunan perpustakaan dan museum proklamator Bung Karno melengkapi makam Bung Karno. Makam Bung Karno kini menjadi objek wisata level regional, nasional bahkan internasional. Selain itu, perpustakaan dan museum Bung Karno membantu kebutuhan akademis dan intelektual untuk semua lapisan masyarakat. Diharapkan banyak generasi muda yang nantinya akan meneruskan cita-cita Bung Karno untuk memperjuangkan bangsa dan negara. 1 billion money talk. Ayo ikut kakaknya ini. Kakaknya di depan. Nobody's real. Royalty's round. Nobody's real. Nobody, 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 nobody's real. Ada tepuk semangat ya Pak? Ada tepuk semangat? Oke. Sedia tepuk, siap gitu ya. Tepuk semangat ya. Sedia tepuk, siap, tepuk semangat. Dari SDN Kemiri Sidoarjo ya? Tadi berangkat jam berapa dari rumah? Sudah bangun semua? Sudah mandi semua? Ada yang belum? Udah sarapan semua tapi ya? Ada
Adik-adik kami ucapkan selamat datang juga di ruang. Di sini, Soekarno banyak belajar tentang politik dari Haji Umar Said Cokroaminoto ke pendidikannya di THS atau sekarang dikenal dengan Institut Teknologi Bandung 6, lalu diwisuda bersama 18 insinyur lainnya, membuat dia berani menyampaikan pendapatnya atau pemerintah Jepang di Indonesia. Dia semangat. Akhirnya, semangat beliau kembali bangkit dan terus menuliskan ide-idenya banyak untuk bersatu melawan penjajahan dan memerdekakan bangsa Indonesia kita yang kita cintai ini. Adik-adik bisa meneladani semangat Soekarno. Adik-adik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Kami sudah lihat film semuanya. SDN Kemiri Sidoarjo ya. Hai. Sudah ya, sudah ya. Tadi ada foto Bung Karno lagi saling lagi sungkem sama ibundanya. Aminah, waduh, ibundanya namanya Aminah. Nah, ibundanya namanya Ida Ayu Nyongan. Bung Karno merasa wajar. Nah, baru tahu ya? Iya. Coba ada mana? Yang tahu apa? Tulisnya manual. Siapa yang bisa jawab pertanyaan dari? Oke. Nah, tadi sudah melihat film. Bung Karno itu sekolah nggak toh? Oh, kan Raden Harjo di Kromo. Nah, setelah itu kemudian Bung Karno melanjutkan kuliah di THS. Dan ini proklamasi kemerdekaan ada juru gambar, ada fotografer yang mengabadikan proses pembacaan teks proklamasi. Siapa nama fotografer itu? Siapa yang tahu tuh baca? Ayo harus berani. Pertanyaannya saya ulang. Pembacaan teks proklamasi. Dan waktu itu sampai negatif fotonya ditanam, disimpan agar tidak ketahuan tentara Jepang. Siapakah nama fotografer yang memfoto? Transgender, betul atau salah? Pertanyaan kedua, gampang guys. Ayo kelas 6 jangan sampai kalah. Kelas 5 sudah ada yang maju. Ayo. Oke, pertanyaannya. Setelah sekolah di HBS Surabaya, beliau kuliah di THS, Technical School di Bandung. Beliau kuliah di jurusan apa? Ayo, Mas Michael. Nah, Bung Karno kuliah di THS, Technical School di Bandung. Beliau kuliah di jurusan apa? Politik. Waduh, kurang betul. Saya kasih kesempatan lagi. Teknik sipil, betul nggak salah? Betul nggak salah? Betul atau salah? Betul, tepuk tangan buat orangnya. Kuliah di jurusan teknik sipil. Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Beliau wafat di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Nah, ayo ya, Mas Ferry. Nah, pertanyaannya adalah berapakah usia Bung Karno ketika beliau wafat? 69. Tepuk tangan, betul. Mas Ferry ya. Bung Karno yang ditelan dong. Ayo. Tapi belum masa ya dia? Belum lagi ya? Namanya siapa kak? Bukan ya, gantian yang lain. Oke, namanya siapa kak? Akira. Mbak Akira, kelas 6 ya? 6A, 6B? 6B. Mbak Akira, waktu Bung Karno pertama kali sekolah, beliau sekolah di Tulungagung ikut kakeknya. Siapa sih nama kakeknya?
Satu. Semangat pagi. SDN Kemiri Sidoarjo. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. SDN Kemiri Sidoarjo. Oke, terima kasih. Kita video. Mana semangatmu? Ini semangatku. SDN Kemiri Sidoarjo. Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. SDN Kemiri Sidoarjo. Selalu di hati. Terima kasih. Tadi di sana ngapain saja di museum lihat apa? Ayo dapat informasi apa nih? Tadi siapa yang dapat hadiah kelas 5? Cuma satu aja? 2. Sama siapa? Oh iya benar sedikit bocornya. Berapa? 69. Ini semangatku. Coklat yang biasanya dimakan. Menggamit kenangan zaman persekolahan. Dalam mimpi kita bersanding atas kayangan. Tak bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata asing di telinga. Terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Jauh meniti puncak menara gadis yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi, hidup tertekan. Jika kau bertemu aku, tunduk ke bumi, hidup tertekan. Aku punya Kampung Coklat merupakan tempat hiburan buatan berbasis wisata edukasi di Blitar yang menarik. Kampung Coklat berada di Jalan Banteng Blorok 18, Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, menjadi salah satu tempat tujuan rekreasi kebanggaan bagi warga Blitar maupun luar kota Blitar, baik untuk keluarga atau kaum muda. Walaupun tempat ini sudah tidak asing bagi warga Blitar, tetapi ada banyak hal yang membuat pengunjung tidak bosan untuk mengunjunginya lagi. Hal ini tidak mengherankan, karena tempat wisata yang berbasis edukasi ini memiliki banyak keunggulan untuk menarik pengunjung. Mulai dari berbagai wahana menarik baik bagi anak-anak maupun orang dewasa, spot foto unik bertema vintage rustik yang dapat dijadikan sebagai objek maupun latar foto ciamik. Adapun berbagai macam food court dengan aneka menu pilihan yang dapat Anda nikmati, fasilitas hall indoor dan outdoor untuk berbagai event, juga produk coklat dengan banyak varian rasa yang dapat Anda beli untuk oleh-oleh bagi keluarga maupun kerabat di rumah. Dengan luas sekitar 6,5 hektar, Kampung Coklat juga memiliki perkebunan yang memasok kebutuhan produksi, yaitu biji kakao untuk bahan dasar pembuatan coklat. Di dalam Kampung Coklat itu sendiri terdapat pabrik produksi pengolahan coklat. Olahan coklat yang dibuat di tempat wisata itu menghabiskan sekitar 3 ton per hari yang hasilnya dijual kepada pengunjung dan juga dikirim keluar kota.
Di sini kalian juga tidak perlu khawatir untuk yang mungkin tidak kuat untuk berjalan jauh, maka sudah disediakan golf car dan sepeda listrik yang bisa digunakan berkeliling. Lengkap juga dengan galeri coklat yang memudahkan pengunjung membeli sesuatu yang dibutuhkan selama berada di dalam lokasi wisata ini, terutama untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk kebutuhan oleh-oleh. Begitu juga dengan masjid yang besar untuk beribadah, ada juga penginapan untuk pengunjung yang ingin menginap di Kampung Coklat. Konsep tempat bermain yang ramah anak dan tentunya edukatif ini memang cocok sebagai lokasi liburan keluarga. Pengunjung dewasa maupun anak-anak akan bisa menikmati waktu di sana dengan baik. Keunikan tersendiri di Kampung Coklat telah menjadi hiburan yang disukai untuk seluruh keluarga dan tidak membosankan untuk dikunjungi. Tetapi, Anda juga harus siap untuk antri bila pengunjung sedang ramai, khususnya bila liburan sekolah atau hari libur lainnya. Bermain di wahana-wahana Kampung Coklat. Untuk sana nanti kita akan belajar bagaimana cara perawatan dari pohon kakao. Setelah dari kebun, kita akan membagikan minuman obat. Amin. Baik, hadap kanan. Terus ini di sekitar kalian ini ada banyak pembaca sehingga akan Harus ya, adik-adik. ini tidak spontan ya, nanti kita akan praktek bagaimana. This is Kak, sampai satu Kak, jatuh Kak. Cara mobilnya seperti ini, yang ada bintik putihnya atau tunasnya itu yang menghadap jam, sehingga jika kakinya mati sama anak itu dipecah selama 1 kali 24 jam sehingga tumbuh tunas seperti ini. Nanti tumbuh tunasnya ini yang akan menjadi pohon sama akar dari tumbuhan kakaonya. Dan cara menanamnya itu yang ditancapkan adalah yang ada tunas putihnya ini. Dan menancapkannya pun itu tidak semuanya, cuma separuhnya aja. Karena kalau sampai ditancapkan semuanya, biji kakaonya ini akan membusuk, cuma separuhnya aja. Kak yang ini yang di atas kita ini ya. Yang ada tadi. Yo kabeh kon. Nah, jai. Pak, tengah sewan. melakukan pancing, yaitu kita akan melakukan balap kardus. Nanti setelah dihitung kakaknya 1, 2, 3 kita tempati ya kardusnya. Kemudian kita menempati kardus berikutnya sampai sekat yang telah ditentukan. Balapan. Kesepakatan yang Besarkan. 2, 3. Pendek
kecil-kecilan. Bagaimana prosesnya biar untuk cairan ini benar-benar murni? Kita lakukan proses alkalisasi dengan penambahan beberapa zat tertentu pada tubuh sehingga daya ketika saat sama pada tubuh itu meningkat. Ini
Aji tunjuk kabeh coklat sing wis tadi. Ayo ndi. Oke. Selamat datang di panggung coklat dari SGN Kemiri Sidoarjo. Apa kabar semuanya? Ya, perkenalkan nama saya Lia. Di sini nanti kalian akan ditemani oleh Kak Firly sama Kak Sita untuk menghias coklat. Tapi terlebih dulu, perkenalkan kakak untuk menjelaskan proses pembuatan coklat mulai dari biji kakao hingga menjadi produk siap konsumsi. Mau mencatat? Catat ya. Coklat mulai dari biji kakao hingga menjadi produk. Sampai nunggu teman. Jadi kakak mau undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya seperti ini. Oke. Oke. Sudah paham? Nanti yang kalah hukumannya apa ya? Joget yang menyanyi ya. Sepakat? Baik. Sampai. Ini adalah rumah pembibitan. Yang kedua pasir, yang ketiga pupuk kompos. Yang tidak bisa menempati polybag bisa geser ke utara, itu masih kosong. Sudah jelas? Nah, ini kakak kasih satu-satu biji kangkongnya. Dalam 4 bulan bisa kita lihat. Gambar yang terbit. Baik. Langsung diarahkan sana aja bebas acara. Ya sini langsung sebelum minum sini kita ngumpul di sana aja nggak apa-apa. Di tempat kita sana lebih enak sana. Nanti di sini kita nyarinya nggak susah. Mudah terang hamba karena
dari lenggik-lenggiknya ini, hama-hama ini ketika dibersihkan itu sulit. Karena kolesterol adalah salah satu buah makan. Setelah itu, hama yang hitam kecemkan itu akan melebar sehingga dari kondisi buah kako itu akan busuk semua. Baik teman semuanya, kita sekarang adalah bagian minuman coklat. Dan ini adalah yang terakhir. Saya sebagai pemandu teman-temannya, saya akan berpesan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me show you something. Kita membaca Al-Fatihah lagi, ya. Jadi kita tidak boleh bosan-bosan untuk berdoa, ya. Semakin kita sering berdoa, semakin kita dilindungi dan dikasih rezeki sama Yang Maha Kuasa. Ya, amin. Alhamdulillah dibarakati Al-Fatihah. Ya, baik. Ya. Apa sih itu panganan merek? Sewan yo. Rokewu, yo babawin lek kataku. Lagi joget tak baris kok. Oh baris ah. Kok sekolah tahun ini tapi pasti berangkat ya. Itu belas sih, ayo, coba itu bel, gak bisa, gak bisa beli. Ayo gini, masalah saweran lu ke tempat mana? Iki mau iki mantep iki wis ora sano aja iki kowe.
Ayo, yang sudah dapat, kalau mabuk yang sudah dapat saweran, tak suruh mengembalikan 10 kali lipat. Ayo sewakai ini, sewakai jogetan yang mana wis. Mesti saya nggak bayaran tanahnya wis. Joget sisi. Ayo, ayo joget sisi, ayo. Sabar. Ayo bangun, sudah sampai ya. Sebentar lagi kita sudah sampai di sekolah ya. Kita sudah sampai di Sidoarjo. Ya baik ya. Adik-adik ya, selamat malam buat adik-adik semua, setelah itu guru ya dari SDN Kemiri Sidoarjo. Dalam satu hari ini kita sudah menjalankan kegiatan OT kelas ya, yang ada di Blitar untuk kegiatan sekolah. Syukur alhamdulillah dalam kegiatan ini kita tidak ada kendala, semuanya lancar ya. Dan semoga nanti kedepannya untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang semuanya akan bisa berjalan kembali dengan lancar. Dan kami dari Mekarjaya Abadi Tour and Travel mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, terutama kepada pihak dari sekolahan SDN Kemiri Sidoarjo yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengawal jalannya kegiatan outing class yang ada di luar kota ya, tepatnya di Blitar. Kami sangat berterima kasih kepada semua pihak dari SDN Kemiri Sidoarjo, dan kami juga berharap semoga kedepannya nanti kita tetap bisa bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Dan saya berserta kru juga memohon maaf ya, barangkali ada tutur kata ataupun sikap yang kurang sopan dalam melayani adik-adik selama kegiatan. Kami semua kru dari MJA Sidoarjo memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk ibu guru juga, untuk Ibu Ainur sama Bu Santi, kami juga memohon maaf ya, mungkin barangkali cara kami untuk memandu jalannya kegiatan mungkin kurang ya, mungkin agak sedikit keren atau saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan saya pribadi juga ya, Pak Nanang juga, saya pribadi memohon maaf kepada adik-adik ya, terutama barangkali Pak Nanang mungkin ada yang kurang sopan dari cara Pak Nanang untuk mengawal dan memandu kegiatan mulai pagi sampai malam yang mungkin ada yang kurang sopan ya. Pak Nanang minta maaf ya tadi ya, minta mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu saya sampaikan juga.